Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih fresh, masih seger karena masih pagi ya. Sebelum kita mulai seperti biasa, jadi doa dulu, minta tolong ke kelas karena ya dipimpin itu berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, bentar ya. Bapak mau matikan dulu. Oke anak-anak, seperti biasa setiap pertemuan seni budaya selalu kita menyanyikan lagu nasional. Jadi, silakan kalian berdiri. Terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Oke. Sebelum Bapak mulai, hari ini yang tidak hadir siapa ya? Siapa? Christian. Siapa? Ya. Kenapa Christian? Selanjutnya siapa? Sakit Pak, sakit juga. Iya. Total siswanya 35 ya, berarti 2 berarti masih 33. Oke ya, silakan kalian siapkan perlengkapan kalian untuk belajar seni budaya. Jadi siapkan bukunya, catatannya, kemudian keluarkan juga buku paketnya. Oke, sekarang di ada yang masih ingat kemarin itu kita di pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai apa? Pameran. Ya, pameran. Masih ingat sampai sekarang? Apa aja yang kita bahas kemarin? Fungsi sama manfaat. Ya, bagus sekali. Jadi mereview lagi ya. Apa sih pameran itu? Ayo. Satu kegiatan memamerkan sebuah karya seni itu Bisa dikomunikasikan untuk diapresiasi oleh masyarakat luas. sehingga diapresiasi oleh masyarakat luas. Ya, berarti masih ingat ya. Kalau kemarin tentang tujuan, fungsi dan manfaat, maka sekarang Pak Yuda akan menjelaskan mengenai jenis pameran. Nah, jenis pameran. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita ini bisa mengerti mengenai jenis pameran?
tahu? Ayo, ada yang tahu? Kalau saya tidak tahu berbagai macam jenis pameran, manfaatnya apa? Menambah pengalaman, menambah pengetahuan kita. Maka kita akan mudah jika kita akan menyelenggarakan suatu pameran. Berdasarkan jenis ini, konsep itu gampang didapatkan. Ya, jika kalian menghadapi misalnya momen 17 Agustus, maka pameran sesuai dengan pameran seperti ini. Ya, ketika kalian di kelas mengadakan pameran kelas, maka pameran yang sesuai adalah pameran seperti ini. Itu adalah fungsi utama. Karena apa? Bisa mempengaruhi pelajaran dari pameran itu sendiri. Oke, sekarang mau diputar. Kelihatan anak-anak itu? Kelihatan. Ya. Oke. Nah, menganalisis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pameran, KD-nya tetap sama. Ya, KD 3. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kali ini adalah membandingkan jenis pameran seni rupa. Jadi nanti kalian akan membandingkan. Ada banyak sekali jenis pameran seni rupa. Ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan tempat penyelenggaraan, ada yang berdasarkan momen dan sebagainya. Oke, melalui proses pembelajaran saintifik, jadi ini nanti kalian dulu tetap melihat, kemudian kalian dicatat, kalian tulis, kemudian kalian mendiskusikan, kemudian kalian mulai dan mengapresiasi atau mensubrasikan, kemudian ditambah pembelajaran tahap 21, yaitu nanti kalian akan membentuk kelompok-kelompok di situ ya. Jadi saling bekerja sama, kolaborasi, berpikir kritis tentang nanti ada video yang akan diberikan. Maka diharapkan kalian bisa memahami jenis pameran seni rupa ini. Nah, oke ya. Ada yang ditanyakan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini? Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita bisa mulai. Kalian bisa mencatat apa yang sudah ditampilkan atau kalian lihat di papan tulis. Oke. Jenis-jenis pameran ini berdasarkan pameran seni rupa Galeri Nasional. Ada yang namanya pameran tetap. Ya. Jadi pameran ini biasanya dilakukan oleh lembaga profesional atau pemerintah, seperti penyajian karya koleksi oleh galeri, museum dan sebagainya. Dikatakan tetap, tempatnya tetap tidak berubah-ubah. Ya, jadi tetap di situ. Karya-karya juga dalam jangka waktu yang lama dipajang di situ, tidak selalu berganti. Ya, jadi membutuhkan waktu yang lama. Oke, sekarang pameran temporer. Pameran yang penyelenggaraan kegiatan pameran ini dirancang menurut kebutuhan penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya. Jadi ada misi khusus, Kalau kalian lihat biasanya di Jatim Expo sering sekali diadakan acara seperti itu. Kemudian ini pameran keliling, ya, pameran keliling atau traveling exhibition. Pameran keliling, kegiatan pameran ini dilakukan dengan cara menyajikan karya-karya koleksi lembaga profesional seperti Galeri Nasional ataupun museum. Jadi meskipun di kita itu di Surabaya ini ada museum yang terkenal, namanya museum apa ya? Museum apa? Yang dulu pernah di dekatnya Kebun Binatang Surabaya, kemudian dipindah. Iya, betul, Museum Hutan Tular. Ya. Meskipun tempatnya di situ, tidak menutup kemungkinan Museum Hutan Tular itu akan melakukan pameran keliling. Dia nanti ke berbagai tempat, kemudian dia memamerkan karya-karya koleksi dari Museum Hutan Tular. Ya, jadi berpindah-pindah. Oke ya, ini pembagian berdasarkan galeri seni rupa Galeri Nasional. Ada namanya pameran temporer, yaitu pameran tunggal dan pameran bersama. Ada yang namanya
pameran kerjasama. Jadi saya mulai dari dulu. Pameran tunggal dan pameran bersama. Sudah sering lihat? Belum pernah? Belum. Sama sekali di sekolahan kakak kelas kalian pada waktu melakukan pameran. Oh, coba kemarin. Nah, itu tujuannya. Kalian pernah melihat, tetapi kalian tidak tahu ini maksudnya apa. Nah, ini kebetulan dari jenis pameran ya. Pameran tunggal ataupun pameran bersama. Ketika kakak kelas kalian melakukan pameran, ya, ketika melakukan pameran, maka itu dikatakan pameran kelompok atau bersama ya. Kalian sudah sering melihat di sini ya, mulai kelas 10 ya, sampai sekarang kelas 11. Oke. Kemudian ada namanya pameran tunggal. Ini karya seorang seniman. Jadi seniman satu melakukan pameran, kemudian dia bisa berkeliling ke kota-kota yang bukan atau yang dulu. Ini masih bisa. Kemudian ada namanya pameran kerjasama. Pola pameran ini dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kerjasama ini bisa antara lembaga, pemerintahan dengan swasta ataupun pemerintah dengan negara lain. Ada yang sudah pernah lihat mendengar istilah double track? Belum ya? Nah, ini di SMA itu ada namanya program SMA double track. Nah, SMA double track ini membekali siswanya bukan hanya mempunyai kemampuan untuk belajar akademis, tapi juga punya keterampilan, salah satunya membuat karya. Nah, ini kerjasama, menjalin kerjasama double track ini antara apa? Antara Dinas Jawa Timur dengan SMA bekerja sama dengan ITS, ya, ITS sebagai kampus penyelenggaranya. Mereka bekerja sama, jadi menunjuk sekolahan yang ditunjuk menjadi wakil SMA double track tadi. Kemudian disatukan hasil-hasil selalu dikontrol. Setiap hari anak-anak dilatih, setiap minggu dilatih membuat karya. Kemudian disatukan dalam satu ajang namanya jadi Expo SMA double track. Jadi di situ dipamerkan berbagai macam karya. Ada yang mulai dari otomotif, ada yang fotografi dan sebagainya dipamerkan di situ. Itu masuk dalam pameran kerjasama. Jadi dua instansi yang berbeda kemudian menyelenggarakan atau bekerjasama membuat sebuah event. Ya. Oke, sekarang pameran khusus. Nah, pameran yang biaya penyelenggaraan sepenuhnya ditanggung oleh lembaga tertentu. Oke, itu tadi sekilas mengenai jenis-jenis pameran berdasarkan galeri nasional. Sekarang kita akan pilih. Kalian catat, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Pameran berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Ya, ada berapa? Coba kita perhatikan. Nah, kelihatan yang dari belakang? Jelas. Oke. Yang ini yang pertama adalah pameran periode. Artinya salah satu jenis dari pameran yang diselenggarakan secara teratur dalam waktu tertentu, misalnya sebulan sekali atau setahun sekali, atau bisa juga 3 bulan sekali. Sekarang Bapak ngerti, contohnya itu seperti pameran apa? Ayo, silakan angkat tangan. Kenapa? Pameran tahunan. Kalau di sekolah ini apa? Penyelenggaraan apa tadi? Bahasa, misalnya pada waktu kita HUT ya, di sekolah, kemudian menyelenggarakan pameran ada bahasa, itu dilakukan secara periodik. Waktunya tetap, semuanya tetap setiap 1 tahun sekali. Bagus, sudah ngerti ya berarti ya di sini ya. Nah ini contoh pertama. Kemudian biasanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu diadakan pameran rutin juga. Biasanya guru seni yang tergabung dalam PGM itu melakukan pameran rutin. Tempatnya di situ. Itu juga masuk di pameran rutin. Ya, paham? Oke. Selanjutnya pameran insidental.
yaitu salah satu jenis dari pameran yang diselenggarakan jika diperlukan sewaktu-waktu. Jadi waktunya itu nggak tetap, ya, bisa sekarang, bisa besok atau kapan hari, ya. Jadi waktunya itu sewaktu-waktu. Dinamakan insidental. Siapa yang tahu pameran insidental? Contohnya seperti apa? Pameran bencana alam. Pameran bencana alam, betul. Jadi karya-karya itu dipamerkan, ya, dipamerkan. Kemudian setelah karyanya dipamerkan, Itu di kegiatan amal. nah, dilelang atau dijual, hasilnya kemudian disumbangkan. Oke ya, itu periode. Ada yang tahu contohnya lagi? Zulfikar kan gimana Zulfikar tadi? Gak ada. Oh ya. Ada yang tahu contohnya lagi pameran? Ayo, selain itu tadi, bencana alam. Bisa pameran Diskon, ya seperti itu banyak juga bisa menjelang hari raya ya, hari raya. Kemudian misalnya otomotif, itu juga misalnya ada produk baru dari sepeda motor, orang lain kan nggak tahu kan, kemudian mengadakan pameran di situ. Jadi ini masuk ke insidental. Kemudian ada lagi pameran permanen, ya, yaitu salah satu jenis dari pameran yang diadakan dengan tempat yang tetap dan dibuka dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya yaitu sebuah pameran di museum. Ya, tadi saya sudah ngomong Museum Bukan Tular di Surabaya. Sekarang siapa yang sudah pernah masuk ke museum itu? Angkat tangan. Belum pernah. Kita punya banyak museum di sini. Ada lagi namanya Moncastle, Museum Monumen Kapal Selam. Siapa yang sudah pernah masuk ke dalamnya? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini banyak. Ini banyak. Berarti kalian lebih tertarik ke Moncastle daripada ke Montatular. Alasannya kenapa? Seru Pak, naik kapal Pak. Seru. Memang itu adalah apa? Pakai kapal ya, kapal asli, kemudian dirakit di situ, dirakit di dalamnya ditaruh apa? Karya-karya ya, karya-karya di situ. Jadi orang begitu melihat karena wujudnya sudah unik, maka lebih tertarik ke situ daripada yang berbentuk bangunan atau gedung tadi ya. Oke. Berarti di sini yang mempengaruhi adalah cara penyajiannya ya, penyajian. Kemudian ada yang namanya pameran rutin. Sebuah pameran seni rupa yang dapat dilaksanakan pada tahap tertentu menurut konsisten dan berkepanjangan. Jadi ini dilakukan bisa dilaksanakan pada tahap tertentu secara konsisten dan berkepanjangan. Misalnya kalau kalian masuk ke mall, kemudian di situ kan ada kan produk-produk yang dipajang ya, lama kan di situ kan, tapi dia terus pajang di situ ya, itu bisa masuk juga dalam kategori pameran rutin ya. Apakah tidak ada batas waktunya Pak? Ada, tetapi sama pihak yang pameran di situ atau promo di situ ya harus memperpanjang pameran. Dikatakan rutin apa? Karena nanti bisa mendongkrak ini penjualannya. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang ditanyakan silakan kalian bertanya. Kemarin Pak juga sudah ngomong, jangan hanya kita jawab, tapi juga kritis dalam bertanya. Betul ya? Nah, ada ditanyakan di sini. Pak, Ya, silakan. apakah pameran itu termasuk bisnis? Ya, apakah pameran itu bisa masuk dalam bisnis ya? Betul sekali. Iya. Ada dijawab juga iya. Tanpa adanya pameran, saya orang nggak akan ngerti. Sekarang contoh kecil aja. Kalian tahu HP yang kalian pakai? Nah, tanpa adanya pameran di stand toko ya, dipajang-pajang di situ. Dari mana kalian akan tahu?
ya kan? Nggak tahu apakah kalian tiba-tiba membayangkan kemudian HP-nya seperti ini, tidak. Tapi kalian harus mengunjungi itu, ya. Maka di situ ada nilai bisnisnya, karena nilai bisnis itu gini, berbanding dengan orang yang datang. Semakin banyak orang yang mengunjungi atau datang, maka di situ bisa dijadikan bahan bisnis, ya. Tetapi ketika orang itu tidak ada datang ke situ, kita mau bisnis apa? Nggak bisa. Makanya setiap banyak orang di pasar modern atau apa atau pameran itu selalu ada transaksi di situ. Pameran identik dengan bisnis. Kalau tidak ada pameran, maka bisnisnya itu tidak akan juga. Oke ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Lanjut ya? Lanjut. Oke. Kita tolong satu untuk berarti besok ya bagian ini ya. Pakai HP-nya sendiri aja. Satu ya, Juan ya. Nanti siapa yang bertanya silakan disub gitu aja. Oke. Juan yang gerak. Oke, sekarang jenis pameran berdasarkan jumlah pesertanya. Ya, Juan ya. Oke. Ada pameran tunggal, ada pameran kelompok. Kemarin saya sudah bilang, meskipun yang berpameran itu satu orang, ya, tetap membutuhkan kepanitiaan, dia kan? Nah, karena apa? Dia panitia itu yang bekerja dalam hal menyelenggarakannya, jalannya pameran itu tadi. Tidak mungkin orang itu sendiri mengatur baik itu penerima tamu dan sebagainya, ya, termasuk dokumentasi dan sebagainya. Tidak mungkin. Dia hanya fokus membuat karya kemudian menampilkan itu aja. Nah, pameran tunggal satu orang aja dari seorang perupa. Kemudian pameran kelompok ini dari satu kelompok perupa. Anggotanya berapa? Bisa lebih, bisa 3, bisa 4, 5, bahkan bisa puluhan. Ya. Kalau tunggal sekarang Pak Yuda tanya, kalau pameran tunggal itu yang kalian ngerti perupa atau pelukis itu siapa aja? Saya kasih contoh misalnya seperti Raden Saleh, pelukis naturalis. Silakan kalian coba sih, kalian lihat, kalian manfaatkan untuk gawe kalian, dimanfaatkan pameran pelukis seniman Indonesia itu siapa aja? Basuki Abdullah. Basuki Abdullah, betul. Siapa lagi? Yang lukisannya ekspresif, ekspresionisme? Avandi, ya, Avandi. Terus siapa lagi? Nah, itu ada lagi. Indra Gunawan. Iya. Karyanya karya. Oke, jadi banyak sekali perupa-perupa tunggal, ya. Jadi seniman-seniman tunggal itu melakukan pameran. Supaya apa? Supaya karyanya dikenal. Kemudian karya-karya tersebut nama dari masyarakat, sehingga ketika dia berkarya itu punya nilai jual lagi balik lagi ya, laku di sini. Oke. Sekarang pameran kelompok banyak sekali contohnya. Ada perupa antar kota kalau di sini itu melakukan pameran kemana-mana. Kemudian ada lagi misalnya kelompok Pandawa. Jadi banyak sekali perupa-perupa itu tergabung dalam satu komunitas kemudian melakukan pameran. Supaya apa? Supaya karya-karyanya ini tidak monoton. Kan satu orang karyanya tetap aja gitu alirannya. Tapi kalau banyak orang maka hasilnya akan lebih bagus lagi. Oke ya. Ini berdasarkan jumlah peserta. Nah, ini gambarnya. Ini berarti pameran apa? Tunggal. Betul. Sedangkan gambar yang ini pameran kelompok. Jadi diselenggarakan bareng-bareng. Oke. Selanjutnya jenis pameran berdasarkan ragam jenis karya. Ada namanya pameran homogen, ada namanya pameran heterogen. Kalau homogen itu karyanya berapa? Satu jenis saja, betul.
satu jenis. Sedangkan kalau heterogen Lebih dari satu. lebih dari satu jenis. Jadi kalau sudah ngomong jenis, berarti yang kita lihat di sini adalah karya 2 dimensi sama 3 dimensi. Nah, sama 3 dimensi. Ditambah lagi ada namanya seni instalasi. Nah, instalasi. Apa nama instalasi? Jadi rangkaian. Kalau kalian masuk ke ruangan, kemudian ada di ruang tinggi, kita nggak tahu itu maksudnya apa, tapi membuat orang itu terkesan kagum ya, membuat orang lain kagum, itu biasanya instalasi. Sebenarnya itu ada konsepnya sebenarnya. Nanti di lain waktu akan dijelaskan sama Uda. Nah, sekarang kita lihat gambarnya ini. Masuk kemana kan ini? Heterogen. Dikenali dari mana? Patut sama lukisannya. Banyak jenis, ada yang 3 dimensi, ada yang 2 dimensi, betul. Sekarang ada lagi. Nah, ini homogen terlihat dari Lukisannya aja. lukisan. Kalian dipamerkan hanya lukisan. Oke, lanjut ya. Ngantuk deh. Udah, nggak ngantuk, masih pagi ya. Oke. Sekarang jenis pameran berdasarkan tempat berlangsungnya. Oke, ada yang namanya pameran terbuka. Ada yang namanya pameran tertutup. Ada yang namanya pameran bergerak. Ya. Kalau terbuka, ini diselenggarakan di luar ruangan. Kira-kira kalau di luar ruangan berarti yang tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan apa? Lampu masih bisa, masih butuh. Nah ya, kalau outdoor di luar ruangan itu tidak membutuhkan gedung atau ruangan atau tempat, karena dilakukan di tempat di luar ya, terbuka. Nah itu. Kemudian ada namanya pameran tertutup. Nah, kalau pameran tertutup itu, maka dia itu membutuhkan gedung. Lampu itu selalu enggak. Lampu terus. Lampu itu selalu ada. Sekarang kenapa sih pameran karya kok selalu dikasih lampu? Ayo, siapa yang berani jawab? Nanti dapat hadiah dari Pak Buda. Ya dapat nilai. Ya betul. Dia ada daya tariknya atau menarik perhatian. Apalagi betul satu orang sudah sampai siapa? Bibi. Nah Bibi. Betul yang dikatakan Bibi. Dia kenapa daya tarik? Apalagi? Fungsi lampu. Biar menerangi lukisan. Iya. Lukisan itu terlihat lebih artistik. Ya. Ketika ruangannya remang-remang, kemudian ada lukisan, kemudian disorot sama lampu, otomatis fokus orang pada lukisan itu. aja. Iya, jadi nanti pesannya itu artistik. Iya, oke, paham ya? Juan, tolong nanti siapa yang jawab? Sudah saya ketemu gitu ya. Kemudian ada namanya pameran bergerak. Pameran bergerak itu suatu pameran seni rupa yang dapat dilaksanakan memakai media yang bergerak, misalnya kendaraan. Apa contohnya? Apa? Nggak bisa ngerti. Kita tahu pakai motor, pakai mobil. Apa contohnya pameran bergerak? Pameran otomotif itu kalau nggak salah itu dipajang ya? Dipajang. Bukan. Apa? Buku. Pameran buku. Ada. Pameran pelajaran berjalan. Ditaruh di mana? Di Mobil pelajaran berjalan. Nah, ada cara. Kalau memang konsepnya seperti itu, maka dia akan masuk ke dalam pameran. Bebas, tapi nggak ada yang salah. Apalagi contohnya? Kalau setiap 17-an
atau hari pahlawan atau apa, kalian pernah lihat kan? Apa itu? Apa? Yang biasanya keliling-keliling itu loh. Parade. Betul sekali, parade. Ya, sila bumi. Jadi semacam kayak karnaval, ya, kayak karnaval. Itu juga masuk dalam pameran keliling, pameran bergerak. Jadi orang menikmati ini karya. Biasanya kan ujungnya karnaval itu ada ikon ya. Yang dinilai itu ada ikon. Ikonnya apa? Mobil yang besar. Mobil besar yang model-model nggak tahu. Satu. Unsur yang kedua ada komponennya orang. Nah, orang ini penari-penarinya atau apa itu unik-unik. Biasanya kan pakai pakaian unik. Itu dua. Yang ketiga kompakan. Kompak. Jadi dilihat dari unsur-unsur itu. Yang keempat baru nanti lebih lanjut lagi konsep. Konsep itu tentang apa? Nah itu cara menilai sebuah festival atau pameran. Oke ya, sampai sini paham ya? Ya, kenapa? Juan ada Bisa melakukan pameran penelitian keluaran dalam alam baik berupa atau apa yang Nah, bentuknya banyak yang mana. kita kembali ke sini. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi pameran, misalnya pamerannya mengenai misalnya Semeru ya kemarin ya, Semeru kan tetap di sini. Tapi saya ingin tidak hanya menggarap di sini, tapi di wilayah lain. Maka konsepnya juga pameran apa keliling ya, ganti, bukan bergerak tapi keliling. Dari tempat sini pindah ke tempat sana, pindah ke tempat sana. Tapi tetap pakai pamerannya dalam satu wadah. Dan lebih bagus kalau terbuka. Ya, lebih bagus kalau terbuka karena pengunjungnya dari berbagai macam. Kalau indoor orang itu masuk itu canggih, ya kan? Tapi kalau menggalang-galang maka usahakan makanan yang kita suka. Itu cara melihat konsepnya ya. Oke. Sekarang ada yang tanya lagi? Silakan, ada yang tanya lagi? Gak ada? Sekarang saya lanjut. Nah ini berarti masuk kepala ini. Karena apa? Pameran bergerak. Betul. Terus ada lagi. Nah, ini pameran terbuka. Ya, pengunjungnya lebih santai ya. Yang ini adalah pameran tertutup. Jadi di dalam ruangan. Oke. Sampai sini sudah paham ya kita jenis-jenis pameran ya. Oke. Sekarang kita lanjut pameran seni kontemporer. Nah ini yang saya bilang tadi, seni kontemporer. Apa sih kontemporer itu? Ada yang sudah ngerti? Kalau belum ngerti, sekarang ditunjukkan cara Yuda. Nah, seni yang saat ini sedang terjadi atau berlangsung. Jadi istilahnya kontemporer itu kekinian yang lagi ngetren saat ini. Jadi selalu berubah-ubah. Pengaruh apa? Pengaruh dari modernisasi. Ya. Setiap zaman itu pasti ada masanya. Sekarang saya nggak tahu kalian itu masanya apa, yang lagi ngetren apa, yaitu yang dimaksud kontemporer. Ketika besok 10 tahun atau 20 tahun ke depan ada lagi, maka itu akan lebih kekinian lagi daripada yang sekarang. Oke, nah ini contohnya. Jadi tidak terbatas beragam teknik dan medium. Teknik itu penggunaan alat atau cara membuat karya seninya. Medium atau media itu ini medium ini karyanya. Apa bahannya? Bahannya. Jadi bisa membuatkan terbuat dari tepung kelapa. Digabung dengan ini, digabung dengan ini, semuanya dicampur-campur. Itu masuk ke seni kontemporer, bebas tanpa batas. Yang penting senimannya berkreasi. Oke ya, berkreasi. Kemudian yang ini ada lagi. Nah, ini dari knalpot sepeda motor. Nah, ini masuk ke instalasi. Ini masuk kontemporer juga. Ya, sepeda motor kemudian dirangkai.
knalpot yang terpakai dengan kerangka menjadi karya. Kalau kesan pertama kalian melihat itu bagaimana? Kagum ya? Kok bisa punya ide seperti ini? Kok bisa punya ide seperti ini ya? Nah, ini masuk ke kontemporer. Oke, sebelum kita lanjut ke LKPD, jadi ini nanti ada lembar seperti kemarin. Nah, ini nanti saya akan putarkan video. Kalian berkelompok dulu, seperti kemarin ya. Jadi nanti saling berhadapan-hadapan untuk 5 kelompok. Silakan saya kasih waktu kurang dari 5 menit untuk kumpul. Bisa langsung aja balik ke belakangnya atau apa, silakan pilih. Berapa anak, Pak? Sama kayak kemarin tuh, nggak apa-apa. Pokoknya 5 kelompok, bikin 5 kelompok aja. 5 kelompok. Oke, sudah, kelompoknya sudah. Ini ini ada materi tambahan nanti disebutkan mudah mengenai unsur pameran. Ini nanti di pertemuan selanjutnya kalau kalian sudah fokus membuat panitia ya. Jadi kalau sudah membuat panitia itu ada karya, ada panel, ada sketsa, ada dekorasi, ada sound system, ada label karya, katalog, pesan dan sebagainya, termasuk proposal. Nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekarang Pak juga mau kasih tahu dulu bagaimana caranya mengerjakan LKPD ini. Sambil nunggu tampilannya kelihatan, ini saya bagi dulu kelompoknya. Dua ya, sudah, yang sana sudah. Ya. Kalau untuk nama kelompok diisi gimana ya? Kenapa ya? Untuk nama kelompok. Untuk nama kelompok ya di sini langsung aja. Tulis angka atau Kelompok 1, kelompok 2 gitu aja. Sudah? Saya sekarang perhatikan di LKPD kalian. Persis kayak gini ya. Nama kelompok kamu tulis kelompok seperti kemarin, kelompok 1, 2, atau 3. Kemudian nama anggotanya. Kemudian tugas di pertemuan kedua. Langkah 1 disebut dan jelaskan. Jenis pameran berdasarkan pertanyaan tadi sudah ada ya. Kalian jawab. Kemudian langkah 2 sebut dan jelaskan jenis pameran dan waktu penyelenggaraannya. Ya, jadi jawab ya. Terus langkah 3 jelaskan berdasarkan pendapatmu. Ya, ini sudah berdasarkan pendapat kalian cari berdiskusi ya. Kemudian ini soal lanjutannya, ini nanti kalian diputarkan video mengenai pameran. Diputarkan video mengenai pameran. Nah, seperti ini ya. Ada 3 video, nanti kalian amati. Tempat diselenggarakannya di mana? Jangan hanya ditulis indoor atau outdoor, ya. Tapi jelaskan misalnya di luar ruangan, di area apa, di desa apa, di apa ya, di area karangan atau area apa, dijelaskan di sini.
indoor misalnya di dalam gedung, dalam gini ya, dengan penataan gini ya. Kemudian waktu penyelenggaraannya, ini kamu amati, kira-kira waktunya itu berlangsung lama apa enggak ya? Termasuk yang permanen, apa termasuk yang hanya sebentar ya. Nah, kemudian karya yang dipamerkan itu meliputi karya apa aja? Apa 2 dimensi, apa 3 dimensi ya? Apakah ada pameran lain? Maksudnya bukan hanya seni rupa yang dipamerkan, tetapi ada seni tari juga, ada seni teaternya juga dan sebagainya ya. Saya di sini. Kemudian kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari pameran ini apa? Berdasarkan analisa kalian. Kemudian kelemahannya bagaimana? Ya, paham ya? Sekarang akan diputarkan videonya. Oke. Silakan kalian amati ya. Ini. Nah. Kelihatan yang di sana? Nah. Ini yang pameran permanen ya. Ulang dari apa saja? Nah, kalian amati karyanya apa aja dipamerkan ya. Ayo ke depan. Ayo kalian fokus kelompoknya kerja. Oke, ini adalah
pameran ya. Pertama. Selanjutnya sudah didapat dari pameran yang pertama tadi. Sudah kelihatan tadi. Coba Diputar lagi. Ya, diputar lagi ya. Diputar lagi. Sudah. Bagaimana? Yang video pertama sudah 2 kali pemutaran cukup? Cukup ya? Oke. Sekarang kita akan lanjut lagi di video yang kedua. Nah, video yang kedua itu pameran kontemporer ya. Nah, nah ini perhatikan ini, karena ini karyanya inspirasi ya. Namun biasa kita jumpai pada kendaraan yang berfungsi sebagai alat pembuatan sisa hasil pembakaran pada mesin dalam. Siapa sangka dengan intensitas solar Indonesia, namun lampu yang sudah tidak terpakai dijadikan suatu bentuk yang menakjubkan, yang bisa menjadi suatu pajangan bagi mereka yang gemar akan otomotif. Bulan pipa sabut dirangkai menjadi satu kesatuan menyerupai teknologi. Selain dapat menjadi pajangan, karya seni berupa rangkaian sabut ini dibuat untuk menyatukan dengan Jakarta yang penuh dengan kendaraan bermotor yang mengakibatkan polusi udara. Lain halnya dengan karya seni yang satu ini. Ini yang tadi ya, gambar ini ya. Lukis atau lukis yang terbuat dari grafit putih yang dilapisi dengan kayu. Ada berbagai macam lukis pensil, pensil tulis, pensil lukis, pensil alis, dan pensil warna. Goresan pensil warna biasa digunakan lain halnya dengan karya seni yang satu penuh dengan kendaraan bermotor yang mengakibatkan polusi udara. Lain halnya dengan karya seni yang satu Ini karya dari pensil pensil ya. adalah sebuah lukis atau lukis yang terbuat dari grafit putih yang dilapisi dengan kayu. Ada berbagai macam jenis pensil, pensil tulis, pensil lukis, pensil alis, dan pensil warna. Goresan pensil warna biasa digunakan untuk memberi efek keindahan pada tulisan atau gambar. Namun, seperti apa jika pensil warna tidak digoreskan, namun tetap menghadirkan efek keindahan? Sebuah pajangan bulan warna coklat ini merupakan rangkaian dari ratusan potongan pensil warna. Karya seperti ini tidak bisa diaplikasikan untuk menghamis titik ruang tamu Anda. Cermin biasa
pada sosial media untuk mencari suatu Jadi kita lokasi di sini tidak punya bagaimana gambar di foto-foto kemudian dirangkai. sebuah karya seni. Lihat dari segi desain atau tampilan dari karya seni ini, apapun yang menarik pada mata Ini pecahan kaca ya. peta, Kaca sama peta digabung jadi satu. Nah, kemudian seni ini foto-foto merupakan dan seni lain-lain. Indonesia yang dianggap Hasilnya masih seperti menjadi ini. dunia. Jadi Tradisi Indonesia tidak hanya persenian itu berbagai tidak agama atau terbatas ya. tapi Mau juga ditempel, pengetahuan budaya. mau di model yang lain nanti di foto-foto bisa menjadi satu kemudian dirangkai bebas tanpa batas. Ya. Makanya itu dikatakan seni kontemporer itu tadi. Karya ini terbentuk dari potongan-potongan kecil dari model aluminium dan fiberglass berwarna biru dan merah yang kemudian disusun pada dinding sehingga menyerupai sisi-sisi sebuah amplop dengan ukuran sekitar 0,75 kali 2,50 kali 2 cm. Wow, cukup besar ya. Karya seni amplop glass ini dibuat di kota tua Jakarta, di mana Museum Pos Indonesia merupakan salah satu ikonnya. Seni yang baik akan menggambarkan kepekaan, disiplin, dan cita rasa. Semoga Anda terinspirasi. Nah, ini pecahan porselin atau kaca ditempel-tempel. Ya. Kemudian ditempel-tempel. Ditata sedemikian rupa sehingga nampak indah. Ini. Oke, jadi ada berapa tadi karya kontemporernya di situ? Ada berapa? Apa aja? Knalpot, pensil, kaca, pesta. Ini Weber ya, Weber porselin atau Weber juga. Apa lagi? Satunya ada enggak? Di awal tadi enggak ada. Berarti itu yang sudah kalian amati. Kemudian, nah sebenarnya ini ada banyak juga. Nah, rangkaian kayak gini, batu ditata-tata sedemikian hingga kemudian menjadi sebuah karya seni. Ya. Ini lebih mengarah ke konsep, lebih mengarah ke konsep. Jadi konsep penciptaannya, istilahnya itu levelnya sudah naik, sudah tinggi. Bukan sekedar membuat kemudian bagus, tapi membuat bagus kemudian ada konsepnya. Apa sih maksudnya ini kan? Kalau gini sangat menyenangkan karena apa? Menambah ide bagi mereka yang tidak jago menggambar. Oke ya, bisa dilanjut. Sekarang saya akan putarkan pameran di tempat terbuka. Jadi ini nanti durasinya lumayan panjang, jadi sekitar berapa menit ini ya? 4 menitan. Jadi ini kalian perhatikan baik-baik. Nanti perhatikan apa kelebihannya, apa juga kekurangannya. Oke ya? Oke, silakan diperhatikan di sini. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
Nah, ini pamerannya diselenggarakan di tempat yang terbuka, jadi tidak membutuhkan ruangan. Ya, di sini tidak membutuhkan ruangan. Kemudian peralatannya masih ada, meskipun ditempatkan di ruang terbuka, peralatannya masih diperlukan. Supaya apa? Supaya nanti menarik pengunjung. Ya, jadi tetap ada sound system dan sebagainya. Karya-karya dipamerkan juga bervariasi, bukan hanya lukisan saja di sini. Ada jajaran tradisional, kemudian ada juga kesenian tradisional, ada kesenian dan semuanya dipamerkan di sini. Konsepnya memang ditaruh di alam, jadi nuansa pedesaan. Konsepnya di sini ditaruh di nuansa pedesaan. Supaya apa? Memberi warna baru. Ya kan? Ada di sebuah desa itu kangen atau rindu dengan adanya kegiatan semacam ini. Makanya sama pihak panitia diakomodir, kemudian dibikinkan acara seperti ini. Ya. Kemudian mereka mulai menata semua karya-karyanya. Tujuannya apa? Yaitu tadi sebagai sarana apa seperti ini kemarin itu. Sarana apa? Rekreasi. Jadi pameran ini ditempatkan sebagai sarana rekreasi. Keren ya? Oke, kalian perhatikan dulu, kalian isi itu dan tadi kata PD-nya. Nah, selain dikunjungi oleh masyarakat umum, juga dikunjungi oleh anak-anak kecil. Ya, ini anak TK atau SD ya, berkunjung ke sini. Jadi segmennya bukan hanya kalangan tertentu, tapi secara luas. Memang ini memperkenalkan budaya daerah atau budaya desa. Nah, jadi semuanya berpakaian adat istiadat. Oke. Sudah dicatat apa aja yang ada di sini? Percepat ya, sama Pak Yuda ya. Oke. Nah, ini karya-karya yang sengaja dibuat, nah, karya-karya tradisi. Kalian perhatikan dulu. Kira-kira ada kesulitan apa enggak untuk yang ini? Enggak, Pak. Kenapa? Tempatnya tuh di sebuah. Tempatnya gimana? Jangan keras. Tempatnya tuh di bagian apa? Tempat itu di mana gitu? Oh, tempatnya. Ini tempatnya di desa ya. Jadi di pedesaan. Jadi memang sengaja desa itu membuat suatu acara yang tujuannya adalah menarik minat orang banyak. Kemudian memperkenalkan desa itu kepada orang lain. Ini loh desa saya, desa wisata misalnya seperti itu ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Dilakukan di jadi lebih ke arah memperkenalkan desa, tradisi-tradisinya. Kalau untuk Kenapa? untuk waktu Waktunya berarti kan kalian bisa melihat
kira-kira kalau acara gini berlangsung lama kan enggak dong, berarti tidak masuk ke pameran permanen ya, tidak masuk ke pameran permanen karena waktunya berlangsung sangat singkat ya, hanya waktu kenaikan. Ada yang ditanyakan lagi? Ada? Ya, kenapa? Berarti ini waktunya periodik atau inti biasa? Nah, waktunya kira-kira ini diselenggarakan secara berkala apa enggak? Mungkin apa enggak? Enggak toh? Kalau enggak, maka itu bisa dikatakan apa? Insidental, sewaktu-waktu. Memang dia itu memperkenalkan desanya di ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Ya, ini nanti kalau sudah kalian kerjakan sambil lihat itu tadi dari 3 tampilan ya. 3 tampilan video. Yang pertama video tentang apa tadi? Pameran permanen Pameran permanen. Tempatnya di mana? di dalam museum. Di dalam museum. Ya, di dalam museum. Terus yang kedua pameran apa? Kontemporer Kontemporer. Tempatnya juga di dalam museum. di dalam untuk indoor ya. Bukan museum kalau kontemporer tapi gedung ya. Gedung ya sudah. Kemudian yang ketiga pameran terbuka. Tempatnya di mana? Pedesaan. Di pedesaan, di kampung ya, di kampung. 3 konsep itu kalian gunakan untuk menjawab PKBD yang sudah disebutkan tadi. Nanti jika sudah akan dipresentasikan ke depan sama kayak pertemuan sebelumnya ya. Jadi masing-masing kelompok nanti maju, kemudian menjelaskan temuannya bagaimana. Setelah itu baru kita simpulkan bareng-bareng apa aja yang sudah kita lakukan. Bisa. Sudah. Cuma bingung gitu Pak. Kontemporer itu kan lebih ini ya, intinya ya. Kamu bebas mengutarakan ekspresi, ya kan? Itu tujuannya kita masuk ke atas. Kita ekspresi, kita bisa menampilkan apa ya. Membuat karya kontemporer kemudian orang lain mengatakan itu tidak bagus ya, berarti kamu tak beraksi ya. Proses itu sudah lagi sudah. Oke. Sekarang kalau sudah, ini nanti saatnya kalian akan mempresentasikan ke depan apa-apa saja yang kalian temukan, apa-apa saja yang kalian dapatkan itu berarti kalian presentasikan di sini maju berdasarkan kelompok yang sudah siap saja, yang sudah siap. Tapi Bapak harap nanti semuanya maju. Jadi temuannya pasti berbeda-beda, Nanti dari semua temuan yang berbeda-beda kita akan tarik kesimpulan, tarik penampilan. Nanti akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang pada jalan sama. Banyak penyampaian yang berbeda. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Sudah ya? Oke. Bisa kita mulai dari kelompok yang sudah siap. Kelompok berapa? Kelompok 1, ya. Silakan kelompok 1 perwakilan ya, perwakilan maju ke depan. Perwakilan kayak kemarin gitu. Ya, sama kayak kemarin aja. 2 orang maju ke depan untuk menayangkan atau mempresentasikan hasil yang sudah didapat. Oke. Ini lanjutkan aja ya. Iya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami.
Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pameran berdasarkan jumlah pesertanya. 1. Pameran tunggal, memamerkan karya satu orang saja. 2. Pameran kelompok, memamerkan karya lebih dari satu orang. Sebut dan jelaskan jenis-jenis pameran berdasarkan waktu penyelenggaraannya. 1. Pameran periodik, sebulan sekali, setahun sekali. 2. Pameran insidental, sewaktu-waktu. 3. Pameran permanen, dibuka dalam waktu yang lebih ditentukan. 4. Pameran rutin, pada tahap tertentu. Jelaskan berdasarkan pendapatmu apa yang menjadi kelemahan dari pameran terbuka. Bergantung pada kondisi cuaca, mati listrik tiba-tiba. Oke. Untuk soal yang selanjutnya, ini kita disuruh untuk mengisi kolom ya. Jadi untuk jawaban yang pertama, jenis pamerannya pameran permanen, tempat diselenggarakannya indoor atau museum. Waktu penyelenggaraannya dibuka dengan waktu yang telah ditentukan. Karya-karya yang dipamerkan uang zaman dahulu, senjata tradisional, keris atau golok, miniatur hewan, transportasi zaman dahulu, miniatur rumah adat. Terus kelebihan dan kelemahannya, tidak dalam kameranya tidak panas karena kameranya indoor. Kelemahannya jika banyak pengunjung ruangan terasa sempit. Untuk yang kedua, pameran kontemporer, tempat diselenggarakannya indoor di dalam ruangan. Waktu penyelenggaraannya dibuka dengan waktu yang telah ditentukan, bisa berbeda juga. Terus karya yang dipamerkan, baju dari koran, rapot yang dirangkai, kolase dari pecahan keramik, grafiti murni yang diaplikasikan dalam gambar. Untuk kelebihan dan kelemahannya menghabiskan banyak barang dan biaya. Untuk kelebihannya, barang yang dibuat unik membuat pengunjung tertarik. Untuk yang ketiga dan terakhir, pameran terbuka, tempat diselenggarakannya di outdoor, di luar ruangan, di pedesaan. Waktu yang diselenggarakan insidental atau sewaktu-waktu. Dan karya yang dipamerkan makanan daerah, gamelan, lukisan, kesenian tradisional dengan nuansa pedesaan dan terdiri dari tata liar. Untuk kelebihan dan kelebihannya dapat dilihat oleh semua kalangan. Kekurangannya, jika ada cuaca yang kurang mendukung, acara mungkin bisa saja dibatalkan. Kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalian bisa bertanya mengenai jenis pameran tadi kan dicatat ya. Apakah sudah semuanya sesuai sama dengan yang kalian catat atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Terus apalagi? Ada yang ditanyakan dari kelompok yang sudah maju? Sudah bagus kan presentasinya? Sudah, Pak. Sudah. Nggak ada yang ditanyakan sama sekali. Sudah. Oke ya. Oke, bisa ditutup. Bisa ditutup, Pak. Oke, untuk sekian hasil dari kelompok kami, kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk kelompok 1. Kelompok yang sudah siap? Saya. Ya, silakan maju ke depan. Yang lainnya menyimak, barangkali ada karya yang belum disebutkan, bisa nanti ditanyakan ya. Oke, silakan karya. Waalaikumsalam. Ingin mempresentasikan jenis-jenis pameran berdasarkan jumlah pesertanya. Pameran yang diadakan dari orang kelompok adalah pameran yang diadakan oleh orang atau menuju suatu program. Yang kedua, sebut dan jelaskan jenis pameran berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Yang pertama ada pameran periodik, yaitu jenis pameran yang diselenggarakan secara teratur. Ada pameran insidental, yaitu pameran yang diselenggarakan jika diperlukan. Yang ketiga adalah
pameran permanen, yaitu pameran yang diadakan di tempat yang tetap. Dan yang terakhir ada pameran rutin, pameran yang dilaksanakan pada tahap tertentu. Ketiga, jelaskan berdasarkan apa yang menjadi kandungan dari pameran. Bisa dapat sudah akan merasa nyaman karena panas yang disebabkan di ruangan. Lalu ada soal lanjutan. Yang pertama, tulis pameran permanen. Tempat diselenggarakannya adalah di dalam sebuah museum Kota Bengkulu. Waktu penyelenggaraan itu terdapat jangka waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Karya yang dipamerkan adalah uang kuno, sejarah tradisional, ada senjata api, ada hewan purba, ada sejarah, ada guci, rumah tradisional, serta transportasi tradisional. Kelebihan dan kelemahan pameran permanen adalah kelebihannya karya lebih tertata rapi, lebih nyaman karena berada di dalam ruangan. Untuk kelemahan, ruangan terasa sempit karena terdapat banyak karya. Yang kedua ada pameran kontemporer. Tempat diselenggarakannya adalah di dalam gedung tertentu. Waktu penyelenggaranya sama seperti pameran permanen, terdapat jangka waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Karya yang dipamerkan adalah pecahan kaca atau motif tulis, yaitu potongan pensil yang dijadikan satu. Lalu ada cermin, sisa peta, lalu yang kembali dijadikan satu, serta ada batu yang disusun secara baik. Serta kelebihan dan kelemahan pameran kontemporer adalah kelebihannya bisa mengimajinasikan secara luas. Karya yang ditampilkan unik sehingga banyak pengunjung yang datang. Untuk kelemahannya, tidak semua karya kontemporer dianggap berhasil, tetapi imajinasi oleh seniman. Yang terakhir adalah pameran terbuka. Tempat diselenggarakannya di sebuah pedesaan atau kampung. Waktu penyelenggaranya singkat dan hanya ada waktu-waktu atau isi dangkal. Karya yang dipamerkan adalah ada lukisan, jajan, kesenian tradisional, alat musik tradisional. Kelebihan dan kelemahan pameran terbuka adalah kelebihan sebagai sarana rekreasi serta bisa mengenal budaya tradisional atau sebuah pedesaan tersebut. Kelemahan adalah karya lebih cepat berdebu serta pengunjung merasa panas karena berada di luar. Bagaimana kelompok yang lainnya? Apakah presentasi teman kalian hasil temuan dari pengamati tadi sama? Apakah ada yang berbeda? Apakah ada yang kurang? Silakan kalian menanggapi. Ayo, silakan. Dari kelompok lain, angkat tangan. Gimana? Hampir sama. Hampir sama ya. Kalau begitu, nanti aja kita sebutkan. Silakan ditutup dulu. Nanti ganti kelompok berikutnya. Dikasih kesempatan. Yang dari kelompok lain, silakan. Untuk kelompok tadi, kelompok Sarah ya. Kelompok Sarah, silakan. Maju ke depan ya. Sama temannya ya, sama Bibi maju ke depan. Oke, hasil temuannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk langkah pertama, sebut dan jelaskan jenis-jenis pameran berdasarkan jumlah pesertanya. Berdasarkan waktu ada pameran tetap, pameran insidental, serta pameran periodik. Untuk berdasarkan jumlah seniman yang tampil, ada pameran tunggal dan pameran kelompok. Berdasarkan jenis karya, ada pameran homogen dan pameran heterogen. Untuk langkah kedua, sebut dan jelaskan jenis-jenis pameran berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Ada pameran periodik yang diselenggarakan secara teratur, pameran insidental yang diselenggarakan waktunya tidak bisa ditentukan. Ada pameran permanen yang diselenggarakan pada waktu yang tetap dan yang telah ditentukan. Untuk langkah ketiga, jelaskan berdasarkan pendapatmu apa yang menjadi kelemahan
dari pameran terbuka. Yang menjadi kelemahan pameran terbuka adalah kondisi cuaca, karena jika hujan seperti yang dikatakan kelompok-kelompok sebelumnya, bisa saja pamerannya dibatalkan. Video barusan jenis pameran permanen yaitu diselenggarakan pada indoor atau dalam gedung museum. Waktu penyelenggaraannya secara permanen atau tetap, karya yang dipamerkan mata uang, senjata, lukisan, kerangka, hewan dan manufaktur dan buku. Kelebihan dan kelebihannya tertata rapi dan enak dilihat. Kelemahannya, pengunjung mudah bosan dan kurangnya minat pengunjung. Yang kedua, pameran kontemporer. Tempat selenggaranya yaitu indoor atau tertutup dalam gedung. Waktu penyelenggaraan pameran insidental, karya yang dipamerkan lukisan, desain baju, air pollution, karya seni pensil, dan pecahan kaca. Kelebihan dan kelemahannya yaitu bebas berkreasi dan berekspresi. Kekurangannya, tidak semua hasil karya bagus dan bisa dipajang. Yang ketiga, pameran terbuka diselenggarakan pada outdoor pedesaan. Waktu penyelenggaraan pameran incidental, karya yang dipamerkan alat musik, lukisan, baju adat berkonsep pedesaan. Kelebihan dan kelemahannya yaitu pengunjung tidak mudah bosan dan lebih mengenal banyak budaya baru. Kalau kelemahannya yaitu cuaca tidak menentu dan acaranya Bisa saja batal. Oh, bisa jadi batal ya. Itu tadi sudah itu pengamatan dari kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Bagaimana yang lainnya? Bersama juga. Sama? Hampir sama juga. Ya. Kalau ditutup dulu. Salam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok yang maju. Ada kelompok yang maju? Sudah semua. Sudah. Baru 3. Sudah bahas yang lain. Itu, Pak, cowok-cowok belum. Tadi cowoknya. Ini Pak, cowok-cowok. Ceweknya dulu. Sekarang ditambah. Ayo. Hasil pengamatannya enak. Maju. Maju. Enak maju. Ayo maju. Ayo. Udah maju. Enak. Ayo semangat. Ayo. Kalian sudah membuat itu, waktunya kalian mempresentasikan. Ya, enak. Jangan malu, jangan bisa. Enak. Ayo sini. Ayo jangan malu. Jangan malu. Harus termotivasi. Sudah benar. Ayo maju. Sama siapa? Tepuk tangan untuk Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akhir Ya, ingin mempresentasikan tentang lembaga kerja peserta didik. Ya, dibaca aja hasilnya itu tadi. sebut dan jelaskan jenis-jenis pameran berdasarkan jumlah pesertanya. Tunggal, hanya karya dari orang yang sama yang dipamerkan. Kelompok, menampilkan karya dari berbagai seniman atau sejarah. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pameran berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Permanen, buka 24 jam atau tidak terbatas. Waktunya rutin. Insidental hanya jika ada maksud atau tujuan tertentu. Rutin digelar pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Pameran permanen dilaksanakan di dalam bangunan museum atau indoor. Waktu penyelenggaraan permanen
karya yang dipamerkan senjata kuno, diorama, yang kuno, musik kuno. Kelebihan dan kelemahannya itu pemimpin yang berdua. Tujuannya dapat berdiri mengentaskan karena permanen. Dua, kamera kontemporer. Tempat diselenggarakan di dalam ruangan atau indoor. Waktu penyelenggaraan tidak permanen, dapat berlangsung dari 10 hingga 30 hari. Karya yang dipamerkan yang dinamakan air pollution 3 dimensi, mengenai frekuensi yang dapat dihubungkan. Kelemahannya, waktu penyelenggaraan kamera terbatas. Kelebihannya, banyaknya kaca seni unik yang dipajang. Dan terakhir, kamera terbuka. Dilaksanakan di luar ruangan, jadi yang seperti sebuah desa. Waktu penyelenggaraan tidak permanen, hanya sebentar. Karya yang dipamerkan ada tarian dan makanan daerah. Kelemahannya panas karena terkena terik matahari. Kenapa lebih banyak menggunakan kesan alam? Sudah. Ada yang ditanyakan dari kelompok 4 ya? Ya, kelompok 4, kelompok Keraden. Tidak ada. Nggak ada, Pak. Tapi luar biasa, sudah berani maju ya. Sekian dari Kita simpulkan. presentasi kami di kelompok 4. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua kelompok sudah maju. Inilah yang saya bilang ya. Jadi dengan pembelajaran seperti ini, tujuannya apa sih? Dibentuk kelompok yang heterogen. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa, tapi mesti gabung. Tujuannya apa? Nanti semuanya jadi merata kemampuannya. Yang dari nggak bisa menjadi bisa. Kemudian yang jadi malu, akhirnya berani tampil. Tadi kan awalnya ada yang kelompok yang malu untuk tampil, tetapi ketika yang lainnya sudah tampil, maka dia akhirnya juga berani tampil. Itu suatu nilai lebih. Ini yang dimaksud kalian pelan-pelan kalian sudah paham. Itu namanya motivasi. Dari kelompok yang sudah ngerti tampil di sini memotivasi temannya supaya ya saya harus tampil. Oke ya. Oke, sekarang mari kita simpulkan bareng-bareng. Dari kelompok yang sudah maju tadi ya, sudah didapat hasil temuannya ya. Temuannya mengenai 1 PPT tentang jenis-jenis pameran tadi. Semuanya sudah paham, anak-anak? Paham. Apa sih Pak? Sudah mungkin tahu, coba dibaca bareng-bareng ya. Yang kalian catat tadi apa? Ada Jenis pameran berdasarkan apa tadi? Pameran tempat ada berapa? Ada tempat ada 3. Apa saja sebutkan? Terbuka, tertutup, bergerak, Kemudian berdasarkan apa lagi? tempat Waktu penyelenggaraan ada berapa? Ada 4. periodik, insidental, panen, rutin. Nama rutin. Kemudian Jumlah peserta ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama Tunggal dan kelompok. yang kedua kelompok. Kemudian ada lagi Mungkin berdasarkan jenis karya ada homogen sama heterogen. Homogen itu berarti satu karya aja. ada jenis. Kalau heterogen ada jenis. Terus apa lagi? Jenis pameran musim berupa galeri nasional. Berdasarkan Galeri nasional. galeri nasional tadi juga disimpulkan ada berapa? 3 ya? 3. Apa aja? Tetap, Tetap, temporer, serta keliling. temporer sama keliling. Sudah, sampai sini ya. Berarti untuk jenis-jenis kalian sudah paham. Kemudian yang kedua mengenai video yang diputar tadi ada 3. Yang satu khusus video pameran tetap di museum. Kalian sudah bisa mengamati ya, apa aja kelebihannya, apa kekurangannya, termasuk karya-karya yang ditampilkan. Dan rata-rata hasilnya sama. Hari besarnya tadi apa?
untuk yang kelebihannya tadi di musim tadi ya tidak panas, kemudian karyanya itu yang ditampilkan itu gampang rusak ya, gampang rusak karena memang harus dirawat. Kemudian kita atau pengunjung tahu sejarah dari benda-benda yang sudah dipamerkan di sini. Sekarang kekurangannya apa? Yang hasil itu tadi loh, sebutkan aja kekurangannya. Pengunjungnya batas. Apa? Pengunjungnya batas. Pengunjungnya terbatas, hanya orang-orang yang suka dengan benda-benda bersejarah. Apa lagi? Sudah, masa ada lagi? Yang tadi semuanya sama, kayak gitu semua, hampir sama. Karya dipamerkan tetap itu aja ya. Jadi orang jadi cepat bosan, monoton. Nah, sekarang pameran kontemporer. Nah, ini yang luar biasa karena pada dasarnya semua pengunjung yang datang ke situ selalu terinspirasi. Karena apa? Karena karya yang dipamerkan itu nggak monoton ya. Terus kreasinya itu selalu ada perubahan, macam-macam. Jadi orang yang nggak bisa melukis biasanya identik pameran itu sama lukisan. Ternyata enggak ya, ini ngerangkai aja juga bisa. Ini ternyata model begini bisa, nempel-nempel ini juga bisa. Maka dia akan lebih termotivasi untuk membuat karya yang baru yang membuat orang lain khususnya. Itu kelebihan. Ya, bermacam-macam. Kekurangannya apa di kontemporer ya itu tadi, tidak semua karya kontemporer itu dikatakan bagus. Ya, terus butuh proses waktu yang sangat lama. Bayangkan aja merakit knalpot ya sampai ke tempat pameran dia merakitnya misalnya membuat karya di rumah, bagaimana prosesnya, perjalanannya juga itu waktu yang lama. Oke, yang terakhir adalah pameran terbuka. Nah ini juga enak ya, pameran terbuka. Tadi kalian lihat itu judulnya Sobo Kampung sebenarnya. Jadi orang-orang itu selalu ke kampung-kampung ya, memperkenalkan yang ada di kampung itu, memperkenalkan budaya kampung itu tadi. Supaya apa, orang lain tertarik kemudian datang ke kampung itu. Otomatis kalau datang membawa income tadi ya, oleh pemasukan. Ada di Jogja itu ada namanya kampung Flori itu hanya kampung biasa, kemudian dikasih wisata sama wahana, dikasih kamera, kemudian dikasih ini orang-orang sawah banyak, dikasih cat-cat, kemudian orang datang ke situ, ada yang jualan, ada yang outbound, ada yang sebagainya, akhirnya menjadi kampungnya perekonomiannya naik. Orang yang tadinya pengangguran akhirnya jualan di situ, jualan souvenir dan sebagainya, akhirnya terkenal. Nah itu salah satu manfaat dari pameran tadi. Kelemahannya apa? Kelemahannya itu tadi, kadang kalau terkendala cuaca nggak bisa, kalau hujan ya nggak bisa buka. Kemudian pengunjung buatan itu nggak teratur. Kalau pengunjung itu teratur, datangnya teratur ya di pameran tertutup tadi. Tapi kalau terbuka, dia bisa mau lewat mana aja. Jadi semacam apa ya, nggak tertata dengan baik. Harus pengunjungnya. Soalnya campur misalnya. Itu kekurangan. Oke ya, itu adalah materi yang sudah kita dapatkan. Alhamdulillah kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis pameran, kemudian kalian sudah bisa menganalisa pameran lewat video yang sudah ditayangkan. Untuk pertemuan berikutnya adalah kalian akan membuat organisasi pameran, jadi membuat panitia pameran, bagaimana caranya menyelenggarakan pameran. Dengan lokasi seperti ini, pameran yang dapat diselenggarakan adalah pameran apa, kalian nanti bisa berunding. Ya, jadi membuat kepanitiaan pameran, ya ada ketua, kemudian ada wakil, kemudian ada bendahara, sekretaris, seksi keamanan dan lain sebagainya. Itu masuk di organisasi pameran. Silakan perwakilan dari kelompok dikumpulkan LKPD-nya ke depan sini, tidak apa-apa ya. Oke, apa lagi? Kelompoknya ada tadi. Oke, LKPD-nya sudah dikumpulkan.
ada yang positif dalam pembelajaran kali ini, yaitu teman kalian kelompok yang malu untuk maju akhirnya berani tampil. Tepuk tangan lagi. Sebelum ini nanti kita tutup ya. Mari kita berdoa nanti supaya apa yang kita dapatkan ini nanti menjadikan ilmu yang manfaat. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semangat, salam seni budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,